Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi dengan judul Pembelajaran Bahasa dalam Masyarakat Dwi Bahasa. Pengertian kedwibahasaan. Berikut adalah beberapa definisi kedwibahasaan menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Robert Waddell pada tahun 1964. Kedwibahasaan merupakan berbicara dua bahasa dengan sama atau hampir sama baiknya. Yang kedua yaitu menurut Majkai pada tahun 1956. Kedwibahasaan merupakan pemakaian yang bergantian dari dua bahasa atau lebih. Majkai ini menekankan pada pemakaian secara bergantian. Jika dilihat dari sudut pandang, pendapat ini tidak memberikan deskripsi secara jelas tentang kemampuan berbahasa mana yang dipakai secara bergantian atau dari sudut pandang lain. Pendapat ini justru memberikan kelonggaran untuk menentukan aspek kemampuan berbahasa manapun bagi seseorang, asal sudah dalam dua bahasa. Mereka sudah dapat disebut dwibahasawan. Yang ketiga itu menurut Hartman dan Stock pada tahun 1972. Kedwibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur atau masyarakat ujaran. Yang selanjutnya itu menurut Bloomfield pada tahun 1958. Kedwibahasaan merupakan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa yang sama baiknya oleh penutur. Yang dikemukakan oleh Bloomfield memang merupakan sesuatu yang ideal, tetapi kenyataannya sangat sulit untuk ditemukan dalam masyarakat atau perseorangan yang hidup di dalam suatu situasi dan lingkungan yang selalu berubah dan berkembang. Yang terakhir yaitu menurut Haugen, yang menjelaskan bahwa dwibahasawan itu asal sudah tahu dua bahasa itu sudah cukup. Batasan ini memberikan isyarat kepada kita bahwa seseorang dwibahasawan tidak harus mampu berbicara secara produktif dalam dua bahasa, tetapi cukup memiliki kemampuan reseptif. Dari pendapat beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa dengan demikian, kedwibahasaan dapat diartikan menjadi pemakaian dua bahasa secara bergantian, baik secara produktif atau respektif oleh seorang individu atau oleh masyarakat. Kontak bahasa dalam masyarakat dwibahasa. Mackey tahun 1968, halaman 554 menjelaskan bahwa kontak bahasa adalah pengaruh bahasa satu kepada bahasa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat Indonesia pada umumnya tergolong masyarakat dwibahasa. Mereka menguasai bahasa pertama B1 bahasa daerah dan bahasa kedua B2 dalam bahasa Indonesia. Sebagian kecil masyarakat Indonesia multibahasa, di samping menguasai BD dan BI juga menguasai bahasa asing. Proses penguasaan setiap bahasa bervariasi sesuai dengan perkembangan pembangunan masyarakat Indonesia. Tipologi kedwibahasaan. Wenreck tahun 1953 menunjukkan adanya 3 tipe kedwibahasaan, yaitu yang pertama kedwibahasaan majemuk. Adalah kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu lebih baik daripada kemampuan berbahasa bahasa yang lain. Yang kedua, kedwibahasaan koordinatif. Adalah kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baiknya oleh seorang individu. Yang ketiga, kedwibahasaan subordinatif. Adalah kedwibahasaan yang sering mencampur unsur bahasa yang berbeda. Selanjutnya, permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan masyarakat dwibahasa dengan bahasa daerah sebagai B1 dan bahasa Indonesia sebagai B2. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kondisi masyarakat seperti itu tidak pernah diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Penentuan materi pelajaran yang disusun dan dikembangkan dalam kurikulum pengajaran bahasa Indonesia selalu hanya bertumbuh pada keadaan yang ada pada bahasa Indonesia itu sendiri dan mengacu pada teori pengembangan kurikulum bahasa asing yang kadang-kadang hanya bertolak pada pengajaran bahasa pertama karena masyarakatnya mongolingual. Pengukuran kedwibahasaan yang pertama, cara mengukur kedwibahasaan seseorang dilakukan melalui kemampuan orang tersebut dalam menguasai bahasa yang bersangkutan baik secara struktur dan makna. Cara mengukur kedwibahasaan yang kedua dengan menggunakan tes keterampilan berbahasa. Ketiga, cara mengukur kedwibahasaan dengan mengungkapkan dominasi bahasa. Artinya, dari kedua bahasa, mana yang lebih dominan digunakan. Itu saja penyampaian materi dari kami. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar.
Sekian dari kami, jika ada kurang lebihnya kami mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.